Kenapa kok kelihatan bingung gitu? Ya nih Ray, tahun depan saya kan pensiun. Kira-kira apa saja yang saya siapkan ya? Tenang aja Pak Tut. Nih saya ada nih video yang bisa nyelesain masalahnya Pak Tut. BUP atau batas usia pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS. Adapun batas usia pensiun yang dimaksud yaitu usia 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan. 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya, dan usia 65 tahun bagi PNS yang memangku jabatan fungsional ahli utama. Khusus bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional yang ditentukan dalam undang-undang, maka berlaku ketentuan sesuai dengan batas usia pensiun yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan. Dalam pengusulan pensiun BUP, instansi dan PNS yang bersangkutan perlu menyiapkan 1. Surat pengantar pensiun dari instansi beserta daftar nominatifnya. 2. DPCP atau data perorangan calon penerima pensiun. Hal penting yang harus diperhatikan dalam DPCP telah dilengkapi dengan pas foto terbaru. PNS yang bersangkutan menulis dengan jelas alamat tempat tinggal sesudah pensiun pada DPCP tersebut. Ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan dan PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian. Formulir DPCP dibubuhi kode elektronik tertentu dari pejabat yang berwenang untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi secara elektronik. Sekaligus digunakan sebagai identitas dari pejabat yang berwenang yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab atas pengusulan secara elektronik. Kode elektronik harus dapat dikenali dan dibaca oleh Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atau pejabat lain yang ditunjuk. 3. Penilaian prestasi kerja tahun terakhir bagi PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian. 4. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir. Bagi PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama. 5. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana, baik pidana umum maupun kejahatan jabatan, atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama. 6. Data pendukung jika ada perbedaan data. Data pendukung diperlukan untuk membuktikan jika ada perbedaan data pada DPCP yang meliputi perbedaan nama agar dibuktikan dengan asli keputusan dari gubernur atau bupati atau wali kota berdasarkan penetapan pengadilan. Perbedaan tanggal, bulan, dan tahun lahir agar dibuktikan dengan asli keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS atau PNS dan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS atau PNS. Perbedaan pangkat atau golongan ruang agar dibuktikan dengan salinan atau fotokopi sah keputusan dalam pengangkatan terakhir. Perbedaan masa kerja yang belum diperhitungkan sebagai masa kerja pensiun agar dibuktikan dengan fotokopi sah keputusan tentang pengalaman kerja dan atau peninjauan masa kerja atau PMK. Perbedaan TMT CPNS atau PNS agar dibuktikan dengan salinan atau fotokopi sah keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS atau PNS. Perbedaan nama istri atau suami agar dibuktikan dengan salinan atau fotokopi sah akte nikah atau karis atau karsu. Perbedaan nama anak agar dibuktikan dengan salinan atau fotokopi sah akte kelahiran. Nah, gampang kan persyaratannya Pak Tut? Iya, ternyata nggak ribet ya seperti yang saya bayangkan. Ngomong-ngomong Ray, kemarin ada tetangga saya yang meninggal dunia sebelum BUP. Dan ternyata SK pensiun BUP-nya sudah terbit. Kalau kondisi seperti itu, penyelesaiannya kira-kira gimana? Nah, kalau kayak gitu kondisinya Pak Tut, instansi bisa mengusulkan pembatalan pertek pensiun yang sudah kita terbitkan ke Kanrek dengan melampirkan pertek pensiun yang sudah kita terbitkan bersama dengan
surat keterangan kematian ataupun akte kematian dari catatan sipil. Kemudian, setelah diterbitkan surat pembatalan, baru deh instansi ngajuin usulan pensiun janda atau duda PNS-nya. Oh gitu, syaratnya sama nggak dengan pensiun BUP? Untuk syaratnya hampir sama sih Pak Tut, cuma ada beberapa data yang perlu dilengkapi selain data-data yang sebelumnya. Untuk jelasnya, yuk kita lihat video yang satu ini. Pensiun janda atau duda PNS. Pensiun janda atau duda PNS diberikan saat PNS dinyatakan meninggal dunia, tewas, atau hilang. Adapun meninggal dunia yang dimaksud apabila meninggalnya tidak dalam dan karena menjalankan tugas, meninggalnya sedang menjalani masa uang tunggu, meninggalnya pada waktu menjalani CLTN, meninggal dunia tidak dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya itu tidak disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya, atau meninggal dunia bukan karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau bukan sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya. Apabila PNS telah berkeluarga, maka kepada janda atau duda atau anaknya diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan apabila PNS tidak berkeluarga, maka kepada orang tuanya diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat pengusulan pensiun janda atau duda PNS, maka perlu dilampirkan 1. Surat pengantar pensiun dari instansi. 2. DPCP atau data perorangan calon penerima pensiun yang telah dilengkapi dengan pas foto terbaru janda atau duda PNS atau anak PNS jika janda atau duda PNS juga telah meninggal dunia, telah memuat dengan jelas alamat tempat tinggal sesudah pensiun, ditandatangani oleh janda atau duda PNS atau anak PNS jika janda atau duda PNS juga telah meninggal dunia, dan PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian. Formulir DPCP dibubuhi kode elektronik tertentu dari pejabat yang berwenang untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi secara elektronik, sekaligus digunakan sebagai identitas dari pejabat yang berwenang yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab atas pengusulan secara elektronik. Kode elektronik harus dapat dikenali dan dibaca oleh Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atau pejabat lain yang ditunjuk. 3. Penilaian prestasi kerja tahun terakhir bagi PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian. 4. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir bagi PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama. 5. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama. 6. Khusus untuk usul permohonan pemberian pensiun janda atau duda PNS yang meninggal dunia, juga melampirkan surat keterangan meninggal dunia yang dibuat oleh pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian instansi yang bersangkutan dengan melampirkan surat kematian dari lurah atau kepala desa setempat atau akta kematian PNS yang bersangkutan. Khusus untuk usul permohonan pemberian pensiun janda atau duda PNS yang tewas, juga melampirkan keputusan penetapan tewas dari PPK.
Khusus untuk usul permohonan pemberian pensiun janda atau duda PNS yang dinyatakan hilang, juga melampirkan surat pernyataan hilang dari PPK berdasarkan berita acara atau keterangan dari pejabat yang berwajib. 7. Surat keterangan kejandaan atau kedudaan dari lurah atau kepala desa setempat. 8. Data pendukung jika ada perbedaan data pada DPCP. Penting untuk diketahui, kepada anak atau anak-anak yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai PNS atau kedua-duanya meninggal dunia, diberikan satu bagian pensiun janda atau pensiun duda atas dasar yang lebih menguntungkan. Anak yang berhak menerima pensiun ialah anak yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia A. Belum mencapai usia 25 tahun atau B. Tidak mempunyai penghasilan sendiri atau C. Belum menikah atau belum pernah menikah. Gimana kalau resign jadi PNS? Dapat hak pensiun nggak ya? Nah, kalau itu masuk ke pelayanan pensiun APS Pak Tut atau pensiun atas permintaan sendiri. Selain itu, ada juga pelayanan pensiun usur atau pensiun karena tidak cakap jasmani dan atau rohani. Itu apa lagi ya? Tenang Pak Tut. Sini nih kita lihat penjelasannya. Pensiun APS atau pensiun atas permintaan sendiri. PNS yang mengajukan permintaan berhenti diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan dapat diberikan hak pensiun apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. Permintaan berhenti dapat ditunda untuk paling lama 1 tahun apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas. Antara lain, karena masih ada tugas mendesak yang harus diselesaikan oleh yang bersangkutan dan atau belum ada pegawai lain yang dapat menggantikan tugas yang bersangkutan. Di sisi lain, permintaan berhenti ditolak apabila 1. Sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan. Proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan yang dimaksud, yaitu keadaan pada saat yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana, baik ditahan maupun tidak ditahan pada tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, maupun pada saat yang bersangkutan menjalani pemeriksaan di pengadilan. 2. Terikat kewajiban bekerja pada instansi pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Dalam pemeriksaan, pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS. 4. Sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. 5. Sedang menjalani hukuman disiplin dan atau 6. Alasan lain menurut pertimbangan PPK. Adapun berkas yang perlu dilampirkan saat mengajukan usul pensiun atas permintaan sendiri meliputi 1. Surat pengantar pensiun dari instansi. 2. DPCP atau data perorangan calon penerima pensiun yang telah dilengkapi dengan pas foto terbaru. Telah memuat dengan jelas alamat tempat tinggal sesudah pensiun. Ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan dan PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian. Formulir DPCP dibuat kode elektronik tertentu dari pejabat yang berwenang untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi secara elektronik, sekaligus digunakan sebagai identitas dari pejabat yang berwenang yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab atas pengusulan secara elektronik. Kode elektronik harus dapat dikenali dan dibaca oleh Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atau pejabat lain yang ditunjuk. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin. 4. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana, baik pidana umum maupun kejahatan jabatan, atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JBP Pratama. 5. Surat permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS.
Permohonan berhenti sebagai PNS diajukan secara tertulis kepada Presiden melalui PPK atau PPK melalui PJB secara hierarki. 6. Keputusan pemberian persetujuan, penundaan, atau penolakan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri. Dalam keputusan harus dimuat TMT disetujui atau ditundanya permohonan berhenti, serta dicantumkan pula alasan disetujui, ditundanya, atau ditolaknya permohonan berhenti sebagai PNS tersebut. 7. Data pendukung jika ada perbedaan data pada DPCP. Pensiun uzur. PNS yang tidak cakap jasmani dan atau rohani diberhentikan dengan hormat apabila A. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya, B. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya, atau C. Tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena tidak cakap jasmani dan atau rohani yang disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan, maka diberikan jaminan pensiun tanpa mempertimbangkan usia dan masa kerjanya. Sedangkan apabila ketidakcakapan jasmani dan atau rohani itu tidak disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan, maka diberikan jaminan pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling singkat 4 tahun. Adapun berkas yang perlu dilampirkan saat mengajukan usul pensiun karena tidak cakap jasmani dan atau rohani meliputi 1. Surat pengantar pensiun dari instansi, 2. DPCP atau data perorangan calon penerima pensiun dengan ketentuan DPCP telah dilengkapi dengan pas foto terbaru, telah memuat dengan jelas alamat tempat tinggal sesudah pensiun, ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan dan PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui pejabat pengelola kepegawaian. Formulir DPCP dibubuhi kode elektronik tertentu dari pejabat yang berwenang untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi secara elektronik, sekaligus digunakan sebagai identitas dari pejabat yang berwenang yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab atas pengusulan secara elektronik. Serta kode elektronik harus dapat dikenali dan dibaca oleh Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atau pejabat lain yang ditunjuk. Berkas ketiga, surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana, baik pidana umum maupun kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama. Berkas keempat, khusus untuk usul permohonan berhenti karena tidak cakap jasmani dan atau rohani, dilampirkan pula surat keterangan tim penguji kesehatan. Ketentuan mengenai tidak cakap jasmani dan atau rohani didasari oleh hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak dapat bekerja kembali di semua jabatan PNS. Berkas kelima, serta data pendukung jika ada perbedaan data pada DPCP. Penting untuk diketahui, pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan atau rohani berlaku sejak akhir bulan ditetapkan hasil pemeriksaan kesehatan PNS oleh tim penguji kesehatan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak dapat bekerja kembali di semua jabatan PNS. Wah, ternyata banyak juga ya layanan pensiun di Kanrek 10. Jangan salah, masih ada lagi loh Pak Tut. Pengesahan atau pencatatan mutasi keluarga pensiunan PNS. Layanan diberikan saat instansi pengusul, dalam hal ini Taspen dan Asabri, mengajukan usul ke kantor regional 10 BKN dengan melampirkan berkas meliputi 1. Surat pengantar usul pengesahan atau pencatatan mutasi keluarga pensiunan PNS, 2. SK pensiun, 3. Akta perkawinan atau akta kelahiran anak, 4. SPTP atau surat pengesahan tanda bukti diri yang telah diisi dengan lengkap, ditandatangani oleh pensiunan PNS, serta disahkan oleh lurah atau kepala desa setempat, 5. Formulir pendaftaran istri atau istri-istri atau suami atau anak sesuai dengan lampiran ke-17 Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan Direktur Jenderal Anggaran
nomor 19/SE/1989 dan nomor SE-50-A/1989 tanggal 14 April 1989 yang telah tercantum data kandidat secara lengkap dan ditandatangani oleh pensiunan PNS di bagian ini. Setelah berkas usul diterima, maka akan dilakukan verifikasi oleh kantor regional 10 BKN dan jika disetujui, barulah formulir pendaftaran istri atau istri-istri atau suami atau anak nantinya akan ditandatangani oleh pejabat dari kantor regional 10 BKN di bagian ini. Selanjutnya, dokumen akan dikirimkan ke instansi pengusul bersamaan dengan surat pengantar dan surat pengesahan atau pencatatan mutasi keluarga. Penetapan SK Janda atau Duda Pensiunan PNS. Kemudian untuk layanan penetapan SK Janda atau Duda Pensiunan PNS, golongan ruang 4B ke bawah, Taspen dan Asabri sebagai instansi pengusul harus mengajukan usul ke kantor regional 10 BKN dengan melampirkan berkas meliputi 1. Surat pengantar usul penetapan SK Janda atau Duda Pensiunan PNS golongan ruang 4B ke bawah. 2. SK pensiun. 3. Akta kematian pensiunan PNS. 4. Akta perkawinan dan atau akta kelahiran anak dari pensiunan PNS. 5. SPTB atau surat pengesahan tanda bukti diri yang telah diisi dengan lengkap, ditandatangani oleh janda atau duda pensiunan PNS atau anak pensiunan PNS jika janda atau duda pensiunan PNS juga telah meninggal dunia, serta disahkan oleh lurah atau kepala desa setempat. 6. Surat keterangan kejandaan atau kedudaan dari lurah atau kepala desa setempat, serta 7. Foto janda atau duda pensiunan PNS atau anak pensiunan PNS jika janda atau duda pensiunan PNS juga telah meninggal dunia. Setelah dilakukan verifikasi data dan disetujui oleh kantor regional 10 BKN, maka selanjutnya akan dikirimkan ke instansi pengusul berupa 1. Surat pengantar dan 2. SK Janda atau Duda Pensiunan PNS. Nah, gimana Pak Tut? Udah paham kan sekarang? Iya ya Rai, terima kasih banyak ya informasinya. Saya mau nyiapin berkas-berkas saya dulu. Siap, semangat ya Pak Tut. PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Saat ini, layanan penetapan, pemberian, pertimbangan teknis pensiun di kantor regional 10 BKN telah berbasis elektronik, sehingga sangat penting untuk rekan-rekan PNS melakukan pengarsipan dan pemutakhiran data-data kepegawaian secara digital sedini mungkin. Dengan telah tersedianya arsip digital kepegawaian, maka kedepannya akan mempermudah dan mempercepat proses penetapan pertimbangan teknis pensiun. Penting juga untuk melakukan pengecekan data diri secara mandiri dan jika terdapat perbedaan data, untuk segera diusulkan perbaikan data ke BKN. Pengajuan usul pertimbangan teknis pensiun yang mencapai BUP dapat diajukan sejak 15 bulan sebelum PNS yang bersangkutan mencapai BUP. Pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN ditetapkan paling lama 14 hari kerja sejak berkas usul pensiun dinyatakan secara lengkap diterima. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN inilah,
Nantinya Presiden atau pejabat pembina kepegawaian menetapkan keputusan pemberian pensiun PNS. Harapan kami ke depannya, instansi wilayah kerja kantor regional 10 BKN Denpasar dapat mengajukan usul penetapan pensiun PNS jauh-jauh hari sebelum mencapai BUP, sehingga pembayaran uang pensiun PNS tidak terlambat. Mudah kan pengurusan pensiun? Ingat, dalam pengurusan mutasi kepegawaian, mulai pengadaan sampai pensiun, tidak dipungut biaya apapun. Gratis, melayani masyarakat. Terima kasih telah menonton video layanan pemberian pensiun di kantor regional 10 BKN Denpasar. Satu pesan saya, usia hanyalah angka yang tidak akan membatasi semangat mengabdi kepada bangsa dan negara. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.